Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Arvina Rismanisi dari kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 1 Gunawan. Nah, pada video kali ini saya ada tugas biologi dan saya mendapat bagian untuk menjelaskan pengertian batang dan struktur batang. Selamat menyaksikan. Batang adalah salah satu organ atau struktur dasar tumbuhan yang berada di atas tanah. Menurut KBBI, batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, tempat tumbuhnya cabang dan ranting. Batang untuk mendukung bagian lain tumbuhan lainnya seperti daun, bunga, dan buah. Batang memiliki ruas dan antarruas. Pada ruas akan muncul bunga dan tunas daun. Batang juga disebut sebagai penghasil alat-alat lateral. Setiap tahap pertumbuhan, alat lateral yang dihasilkan adalah daun dan tunas. Masuk pada tahap reproduksi, alat lateral yang dihasilkan adalah bunga. Pada sebagian besar tanaman, batang adalah pucuk vertikal utama. Di beberapa batang tidak mencolok dan sebagian batang lain dimodifikasi yang menyerupai tanaman lain. Dalam buku Anatomi Tumbuhan 2006 karya Sri Mulyani, pada batang terdapat daun yang berfungsi untuk menghasilkan makanan melalui fotosintesis dan mengeluarkan air melalui transpirasi. Batang juga berperan untuk lewatnya air dan garam mineral dari akar ke daun dan lewatnya hasil fotosintesis dari seluruh bagian tumbuhan. Berdasarkan sifat internal dan eksternal, tipe batang dibedakan menjadi rumput-rumputan, herba, batang berkayu, dan pohon. Susunan daun pada batang mempunyai khas. Bagian batang tempat menempel daun disebut nodus, dan bagian batang di antara dua nodus disebut buku atau internodus. Struktur batang. Yang pertama, struktur jaringan batang pada tumbuhan. Secara umum, struktur jaringan penyusun batang tumbuhan terdiri atas 3 bagian, yaitu epidermis, korteks, dan stele. Epidermis batang tumbuhan tersusun oleh selapis sel, tersusun rapat, tanpa ruang antar sel. Dinding luar terdapat kutikula yang berfungsi untuk melindungi batang dari kehilangan air yang terlalu besar. Pada tumbuhan kayu yang telah tua, terdapat cambium gabus yang menggantikan fungsi jaringan primer. Aktivitas cambium gabus adalah melakukan pertukaran gas melalui celah yang disebut lentisel. Derivat epidermis antara lain sel silika dan sel gabus, misalnya pada batang tanaman tebu. Korteks batang tumbuhan tersusun oleh beberapa lapis sel parenkim yang tidak teratur dan berjinding tipis. Banyak ruang antar sel. Terdapat kolenkim dan sklerenkim yang berfungsi sebagai penyokong dan penguat tubuh. Sel-sel korteks sebelah dalam yang mengandung amilum disebut phloeterma atau sarung tepung. Stele, silinder pusat batang tumbuhan. Lapisan terluar disebut perisikal. Di dalamnya terdapat sel parenkim dan berkas pengangkut. Yang kedua, struktur jaringan luar batang tumbuhan. Perbedaan struktur luar pada tumbuhan tingkat tinggi dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu batang tumbuhan herba dan batang tumbuhan berkayu. Tumbuhan herba dan tumbuhan berkayu memiliki daun-daun di sepanjang batangnya. Batang tumbuhan herba. Batang tumbuhan herba biasanya berwarna hijau, jaringan kayu sedikit atau tidak ada.
ukuran batang kecil dan umumnya relatif pendek. Bagian luar batang terdiri dari epidermis yang tipis dan tidak mengandung gabus. Pada epidermis terdapat stomata, sehingga jaringan di dalamnya dapat mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Contoh, pacar air, jagung, bayam, kacang, dan bunga matahari. Batang tumbuhan kayu. Batang tumbuhan kayu umumnya keras dan umurnya relatif panjang. Permukaan batang keras dan di bagian tertentu terdapat lentisel. Lentisel berhubungan dengan bagian dalam batang dan berfungsi sebagai tempat pertukaran gas di batang. Pada tumbuhan berkayu yang masih muda terdapat klorofil sehingga dapat melakukan fotosintesis. Akan tetapi, jika sudah terbentuk lapisan gabus, kemampuan fotosintesis menjadi hilang. Lapisan gabus terbentuk oleh kambium gabus. Adanya aktivitas kambium menyebabkan rusaknya jaringan yang terdapat pada korteks dan epidermis. Dengan rusaknya jaringan tersebut akan menyebabkan kemampuan fotosintesis menjadi hilang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.